Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah kasih Rasul yang mulia, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Jumat adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita orang beriman kepada Allah tentunya merasa bahagia, patut bersyukur. Karenanya di siang hari ini kita kumpul bersama mendatangi panggilan Allah untuk kita bersyukur. Sujud kita bentuk dari syukur kita kepada Allah, sehingga hari ini Allah limpahkan rahmatnya kepada kita kaum muslimin. Mudah-mudahan syukur ini menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah, sehingga kita akan tergolong jadi hamba yang bahagia dunia ila yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam yang selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tidak lain adalah nanti berharap kita dituntun menuju kehadirat Allah, sehingga kalau sudah sampai kehadirat Allah, insya Allah kita jadi golongan bagian dari hamba yang bahagia. Karena itu siapapun sampai kepada titik kebahagiaan tentunya adalah orang yang mampu sampai kepada kehadirat Allah, bertemu dengan Allah. Insya Allah kebahagiaan itu yang nanti akan berimbas kepada Allah berikan surganya untuk kita. Hadirin muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan juga perasaan. Ini setiap makhluk Allah yang hidup tentunya Allah berikan tiga hal itu. Makanya apalagi buat kita manusia yang diberikan kesempurnaan ciptaan, tiga perkara itu adalah senjata satu-satunya paling utama. Ketika Allah berikan pendengaran kepada kita, innas sam'a, pendengaran adalah bukan hanya kita mendengar, tetapi kita mampu meresapi dan juga kita akan menghayati panggilan Allah. Kapan saatnya Allah memanggil kita? Panggilan yang pertama ada tiga golongan. Panggilan yang dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa a'udzu fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik.
adalah panggilan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Yang kedua, panggilan para muadzin di masjid untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, panggilan Allah dipanggil melalui petugasnya, yakni malaikat Israel, dipanggil untuk menghadap Allah. Tiga panggilan ini adalah tugas buat kita kaum muslimin dan berhak wajib untuk kita ikuti. Yang pertama, ketika Allah panggil melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan haji, bagi siapa yang mampu dan mau, mampu dari sisi finansial, fisik dan lain sebagainya untuk melaksanakan ibadah haji dalam kondisi yang aman, tidak ada problem di Mekah sana. Walaupun kita punya duit dan mampu sehat di sana tidak aman, tidak ada panggilan untuk itu. Maka ketika aman tadi, perjalanan kita aman, fisik kondisi kita aman, tempat yang kita tuju aman, itu kita bagi yang mampu wajib kita melaksanakan. Namun sekarang kan susah, nunggu puluhan tahun. Kalau yang sekarang umur 50 tahun baru daftar, nanti nunggu 35 tahun. Masih nggak ketemu itu haji. Sampai nggak umur kita seperti itu. Tetapi karena kita sudah punya niat kuat karena Allah, patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya sekalipun belum sampai, niat mantap, bismillah dan lillah, belum sampai kita tawaf di sana, tapi Allah sudah panggil, insya Allah sudah dapat catatan kita nilai haji. Panggilan yang kedua, hayya 'alas shalah. Di masjid manggil hayya 'alas shalah, setiap waktu diajak kita mencari keberuntungan. Untung dalam hidup di dunia juga kehidupan setelah dunia adalah perintah melaksanakan sholat, yang sudah barang tentu sholat satu-satunya amaliyah yang akan mengangkat segala amal ibadah kita. Kalau ibadah sholat kita baik, amal yang lain kurang baik, insya Allah tercover oleh sholat. Maka orang yang berbahagia tentunya orang yang menjaga sholatnya dengan baik, baik menjaga dari sisi waktunya, menjaga dari sisi pelaksanaannya, dan juga menjaga nilai buah daripada sholat kita. Sholat kita adalah untuk pencegahan kemungkaran kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita sholat ini jadi baik dan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas kita akan mampu untuk menghindari kemungkaran. Tetapi kadang-kadang kita ketika sholat takbir, kita ingat kepada Allah, tapi dalam pelaksanaan selanjutnya kita ini sholat di badannya, jasad ada di masjid, tapi pikirannya ada di mana-mana. Dan Allah itu menyatakan bahwa orang yang bersyukur kepada Aku itu sedikit. Di antaranya orang yang ketika sholat badan di masjid, tapi pikiran ada di mana-mana. Itu hati tidak mu'allaqun billah. Kepasrahan kita ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu hanya di lisan saja ternyata. Maka yang demikian bukan tidak dapat nilai, tapi hikmah dari sebuah sholat ini mampukah membentuk kita jauh dari kemungkaran. Yang kita tahu sangat mengerikan, di TV kita lihat puluhan aborsi merajalela. Kemungkinan juga bukan orang yang tidak tahu hukum. Mereka tahu tapi kalah dengan nafsu. Bahkan nyawa yang tidak berdosa bergelimpangan di mana-mana kita tahu.
Apakah mereka tidak dengar bahwa membunuh sesama tanpa alasan yang sesuai syar'i itu adalah haram hukumnya? Tapi ternyata Pak, di mana-mana berita menyatakan di Karung ditemukan, di Kolong Tol ditemukan, di mana-mana ditemukan mayat seakan-akan ayam itu yang hanya dibuang begitu saja. Tidak berharga ternyata usia umur manusia, nyawa manusia. Ini bentuk penyelewengan. Kalau dia mengaku orang beriman kepada Allah, saya yakin akan takut dan malu kepada Allah. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi takut Allah melihatnya. Kalau merasa dalam pengawasan Allah sudah tahu, tentunya paling tidak ya menghindarlah. Malu saja tidak, bagaimana takut? Mentang-mentang Allah tidak kelihatan. Ini penyelewengan iman. Kalau iman sudah salah nyasar seperti ini, takwa kita mau kemana hadirin? Sangat mengerikan di akhir zaman itu dianggap hal yang tidak tabu, yang biasa-biasa saja kita dengar. Karena saya sering mendengarnya di TV-TV. Jadi mendengar itu biasa, na'udzubillah. Padahal siapapun lahir dari rahim siapapun itu Allah sucikan. Tidak ada dosa bagi anak yang tidak tahu yang dosa perilaku kedua orang tuanya. Dibunuh karena malu takut aib. Dia tidak malu ketika melakukan, bahwa Allah selalu memonitor mereka. Alhamdulillah. Inilah kelemahan iman seseorang yang kalah dengan nafsu. Hadirin muslimin, kalau dijaga sholatnya, insya Allah bisa menghindari itu. Kalau sholatnya benar, tapi maka sholat menjadi pondasi kuat kalau benar. Benar dari fisik, benar dari segala bentuk pelaksanaan dan tahu maknanya. Yang pada akhirnya kita ini pasrah sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah pasrah, sudah pasti punya malu. Kalau sudah malu, kita pasti akan takut. Kalau takut, insya Allah sedikit akan melakukan dosa, karena manusia tidak lepas dari dosa. Hadirin, yang ketiga, panggilan Allah tidak lain adalah melalui malaikat Israel. Panggilan yang pasti berlaku setiap manusia yang bernapas. Siap atau tidak, kalau sudah itu urusan datang utusan Allah. Satupun jenderal manapun tidak akan pernah mampu menghindar. Sekalipun dia ngumpet di dalam batu yang keras, Allah akan temukan yang namanya maut itu pasti datang. Kalau ingat itu berarti kita mesti sadar bahwa sebelum itu datang, yuklah kita siap-siap. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita ingat kepada Allah. Perintah kita lakukan sebisa kita, larangan kita lakukan semampu maksimal kita. Jangan mentang-mentang tobat sama Allah mudah, tinggal istighfar kita udah bilang kapok cukup. Allah Mahal Ghafurur Rahim, tapi jangan mempermainkan Allah. Hadirin muslimin, maka karena itu, tiga panggilan Allah ini tidak lain sulit bagi kita yang belum siap, tapi insya Allah akan mudah bagi siapapun yang mampu mengaca diri, tahu dirinya, tahu tugasnya, tahu kewajibannya, dan juga tahu hak kehidupannya. Kita sadari bahwa di dunia tidak lama, nanti pertanggungjawaban kehidupan semua ini harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Ternyata itu semua itu kita baca, tapi sulit untuk kita mengerti, hadirin. Maka karenanya ketika kita diberikan kesempatan ini, yuk kita sama-sama berupaya menjadi hamba yang baiklah. Tidak terbaik mungkin kita tidak akan mampu, karena itu adalah manusia yang dhaif, banyak lupa dan hilang. Tapi paling tidak berusaha menjadi orang yang baik. Karena dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan banyaknya amal kita, tapi kebaikan kita. Baiknya kita ada di mana? Walaupun itu kecil, kalau Allah itu suka dengan kebaikan kita itu, amal kita itu, Allah titipkan rahmatnya di situ, dan dengan yang kecil itulah Allah meridhoi kita.
Jadi kita berlomba-lomba menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu menjadi yang soleh, dan kesolehannya itu nanti akan menuntun kepada Shiratal Mustaqim. Allah akan menerima dengan ridho dan diridhoi. Hadirin masyarakat muslimin, maka di sisa umur ini jangan anggap masih panjang. Di sisa umur ini kita gunakan sebaik mungkin untuk menjaring ridhonya Allah dengan berbagai cara untuk kita lakukan yang kita mampu lakukan. Kalau itu perintah kita lakukan semampu kita, kalau itu larangan kita tinggalkan sejauh-jauh mungkin. Insya Allah walaupun sedikit amaliyah yang Allah suka dengan kita, tapi ada, insya Allah kita jadi golongan hamba yang selamat dunia akhirat dan pulang membawa iman bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى آمرا ومؤمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا مهل المشكلات ويا شافي الأمراض ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.